belajar dari saya masuk Toriko itu Pak, itu bermula dari ketidaksenangan dengan Toriko. Awalnya tidak senang gitu ya? Awalnya nggak senang. Basic saya dulu memang di pesantren itu. Iya. Dan tabu ya, Toriko itu tabu. Dianggapnya Toriko itu adalah ilmu yang untuk kita kalangan santri itu, kalangan orang-orang yang itu dianggapnya tidak akan mampu. Ya. Kelasan kita, kelasan Dianggap berat gitu ya, ya. betul. Berat untuk Akhirnya doktrin itu masuklah ke dalam diri saya. Hmm. Sehingga banyak orang, saya sebelum berumah tangga dulu banyak orang yang ngajak Toriko. Cuman karena udah doktrin masuk itu ya, jadi kita nggak pernah mau untuk belajar Toriko. Karena takut mungkin ada orang takut ya. Nah, saya itu belajar Toriko Pak, istilahnya kalau secara ini dipaksa secara rohani. Saya mulanya berumah tangga kurang lebih 1 tahun, saya diberi musibah. Terus saya travel. Ya. Saya travel ya. Saya dari 2011 saya di travel itu, alhamdulillah membimbing jamaah itu. Cuman dari tahun 2017 saya kena musibah Pak. Kena musibah, saya kerugian 700 juta. Harus mengembalikan uang jamaah yang tertipu oleh travel saya, dan dulu saya bukan pemiliknya, saya cuma agent ada sih. Nah, dari situ saya istilahnya mencari guru, tapi gurunya bukan beri Toriko. Gitu. Bagaimana caranya supaya ini utang saya bisa Terlunasi lagi ya. Iya, sorry ya. Panjang ceritanya, saya dapat guru, saya dapat ilmu, saya riado, saya puasa, dapat lagi usaha Pak. Maju saya usaha di bidang pakaian ya. Pakaian maju, saya udah mulai nyicil jamaah. Nah, tahun 2020 itu kan ada Covid. Ya. Nah, dari Covid itu saya bangkrut lagi usaha. Nah, itu tambah lagi kan pusing saya. Nah, pada saat itu saya melanur tengah malam itu, saya suka scroll YouTube, tapi saya belum pernah saya buka kajian. Iya. Nah, tiba-tiba muncul itu kajian Al-Hikam. Di situ yang menjelaskannya adalah Kiai Haji Muhammad Bakit yang dari Kalimantan. Ya. Di situ saya mendengar kalam beliau itu begini. Dudamikan itu man lam yukbil bi mulatifatil ihsan Uyida ilahi bisalasil intiha. Jadi barang siapa yang tidak mendekat kepada Allah dengan karunia Allah, dengan lemah lembutnya karunia Allah, maka dia akan diseret untuk mendekat kepada Allah dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam masalah. Itu masuk ke dalam diri saya. Wah, saya ini banyak masalah ya Pak. Berarti ini Allah sedang menarik saya untuk mendekat kepada Allah. Tapi selama ini saya belum dekat kepada Allah, belum mengenal kepada Allah. Nah, nggak lama kemudian saya mendengar beliau menyampaikan tentang masalah talqin dzikir. Nah, dari situlah saya mendapatkan talqin dzikir melalui online, Pak, melalui YouTube. Itu YouTube-nya 2017, tapi saya dapatnya 2020. Tapi saya rasakan itu luar biasa Pak, walaupun hanya melalui online. Dikirnya di online itu karena tidak itu. Tidak tahu. Itu saya dengar di dalam YouTube, tapi pakai headset itu nangis. Nah, lalu saya keluarlah konsultasi kepada seorang teman, foto saya juga. Pak, saya ingin tahu bukan saya pernah dengar kajian itu luar biasa. Saya mau terbang ke sana ke Kalimantan, kebetulan masa itu saya masih pegang uang lah buat terbang ke sana gitu. Nah, beliau mengarahkan jangan jauh-jauh. Kalau mau belajar dzikir, datangkan ke Dalam. Nah, kebetulan waktu itu saya punya mobil. Mobil ini saya sudah mau ditarik leasing Pak. Ya, banyak material datang ke rumah. Saya minta bantuan LBH agar ini mobil jangan dulu ditarik. Saya minta bantuan ke LBH, tampangnya Pak kayak bapak. Emang dia serem, pakai rantai gelang rantai, palu gitu. Ya, gaya ini gitu. Pas saya bicara tentang masalah urusan mobil, dia malah cerita dzikir Pak. Cerita tentang dunia mah, Kang. Nanti juga ngikutin. Yang penting hati kamu tuh benerin. Sadar. Hebat banget gitu ya. Johirnya seperti preman, tapi batinnya luar biasa. Ternyata beliau adalah salah satu saudara dari Honda Pangsa kayaknya di AA. Tuh, akhirnya saya
kita lah begitu. Udah, kalau kamu mau, saya ajak kamu ke Surya Raya, cabangnya ada di dapatlah saya diarah ke sana oleh beliau ke Ciranjang langsung ke rumahnya Tonggar Setiaja dan ditampil di kamarnya itu luar biasa. Jadi hikmahnya adalah ketika saya belajar toli-toli itu bermula dari ketidaksukaan, lalu Allah berikan saya ujian, hingga saya menemukan inilah hikmah yang luar biasa ketika saya belajar toli-toli, ternyata didapatinya musibah yang dulu dianggap pahit, sekarang buahnya manis.